Oke, sekarang waktunya untuk masak semur yang biasanya disajikan pada saat hari raya di Indonesia. Bumbu-bumbunya, I try to speak Indonesian and English. The ingredient: onion, garlic, shrimp paste, ginger, bay leaf, lemongrass, salt, MSG, coriander, red chili and green chili, and cut chicken. This all ingredient we will blender melting with the blender machine, except lemongrass and bay leaf don't blender. Just blend all. As usual, is for easier way, we blend with put some water, so easy to blend. If don't put water, it gets very difficult to melt the ingredient. After blending all, you just saute it in the pan, hot pan. Okay, just wait until the water in the sauce reducing. You see now the sauce blending sauce already reducing from the water, and smells also feel nicely than before. And then after reducing water sauce, we just can put cooking oil, because if we saute it without cooking oil, smells not so fragrant, it's not so nice. But if we saute it with cooking oil, that will be more delicious smell, salted smell. You see, after smell very good, we can put our cut chicken, something like this. Ya, kita masukkan aja semua ayamnya. Ya, kita aduk merata bumbunya. We just wait for a minute. After boil, just put this milk, coconut milk. Coconut milk, we have 2-step coconut milk. Wait until boiling again. This chicken already 3.5 medium well, and then put the thick coconut milk. Before a thin coconut milk, now is the thick one for the last starting. Untuk terakhir ya, untuk terakhir, santan terakhir kita berikan santan yang kental, thick coconut milk. Just stir well nicely, waiting until boil again. Look beautiful our chicken, chicken. Just close, cover our chicken for make it very fast boiling. Look, already boil again. This already well done, guys, already well done. So we can pour our salt for good taste, little by little salt, so you can find the best taste with your flavor. And then white pepper, let's make it nice flavor and taste. Hati-hati dalam memberikan bumbu ya teman-teman, jangan terlalu banyak.
sedikit-sedikit dulu. Setelah sesuai rasanya baru kita stop pemberian bumbu. Kalau masih belum sesuai, kita tambahkan lagi sedikit-sedikit. This already almost finished. Okay, almost finished. And then we can put this is garnish, red chili and green chili. This not only for garnish, but the red chili and green chili make it delicious flavor, chili flavor mixed with chicken flavor, chili flavor, and spicy flavor. So complete. You see, our opor already finished, and then we can check the taste, and the performance is very good. Baik teman-teman, sekarang masuk ke menu ayam goreng kampung. Nah, ini ayamnya yang kita butuhkan. Ada jahe, ada daun salam, serai, ya, ada bawang putih, ada bawang bombay, bawang merah juga bisa, kunyit, garam. Kalau bisa ditambahkan daun jeruk itu juga lebih baik, lebih enak lagi. Setelah itu kita siapkan untuk di blender bumbu-bumbu yang tadi itu. Ini kita blender sampai halus. Kecuali serai nggak usah di blender, daun salam juga nggak perlu, dan juga tidak perlu. Setelah itu di blender halus, bisa langsung kita tumis supaya bumbunya itu matang. Ditumis sampai harum. Nah, itu kita masukkan bumbu daunnya, daun serai sama daun salam. Kita aduk-aduk. Sengaja saya tidak menunggu apinya panas atau minyaknya panas supaya tidak diprat-prat. Nanti kalau sudah kering dan baunya harum, itu berarti tanda sudah siap untuk dimasak untuk tahap berikutnya. Nah, ini setelah bumbunya tadi siap, tumisannya sudah harum, lalu kita masukkan ke dalam wadah yang lebih besar. Kita ungkep bersama-sama dengan ayamnya, kira-kira sampai ayamnya matang. Bisa dibumbui langsung dengan garam, dengan gula. Nah, ini sudah matang ayamnya ya. Kita tiriskan ke wadah keranjang untuk kita siapkan untuk tahap berikutnya, lalu kita goreng. Setelah semuanya siap, kita siapkan tempat untuk menggoreng. Satu-satu kita celupkan. Setelah minyaknya panas, kebetulan yang dipakai adalah paha ayam semua ya teman-teman. Kalau begitu bisa kita pakai
dari bagian-bagian tubuh ayam lainnya, ada sayap, ada dada, semua bisa. Kebetulan ini kita pilih paha ayamnya semua. Nah, ini kelihatan sudah matang teman-teman ya, warnanya sudah kuning keemasan mendekati coklat, dan warnanya juga sudah mengkilat, sangat menggiurkan untuk cepat-cepat disajikan teman-teman ini. Nah, ini kelihatannya lezat sekali ini. Sudah masak ya teman-teman, sudah matang. Nah, sekarang kita siapkan bumbu-bumbunya untuk bikin sambal peneman ayam goreng tadi. Ada cabai rawit, ada tomat, ada bawang merah, ada bawang putih, penyedap rasa, dan garam. Ini semua bumbunya nanti, bumbu sambalnya ini kita tumis ya, atau kita goreng dulu. Nah, ini kita goreng pada minyak yang sudah agak panas. Kita tumis sampai matang ya teman-teman, sampai baunya itu sudah harum cabai, campuran cabai, rempah-rempah, bawang putih, bawang merah, tomat, jadi segar. Dan yang teman-teman suka bisa ditambahkan juga ini terasi, agar semakin baunya sambalnya itu semakin menggugah selera. Nah, setelah semuanya matang, siap-siap untuk kita bikin sambalnya. Kita ulek-ulek sampai halus. Kita bumbui, ada terasi bakar, ada juga garam, gula, dan penyedap rasa. Kita ulek terus sampai nggak usah halus-halus ya teman-teman, yang penting sudah berupa ulekan sambal yang sedikit halus dan agak kasar sedikit, agar penampilannya dapat menggugah selera. Nah, sudah siap teman-teman, siap disantap. Baiklah, sekarang teman-teman, menu berikutnya adalah ayam goreng balado, yang bahan-bahannya terdiri dari
potongan ayam, tepung terigu, bawang putih, cabai merah besar dan sedikit cabai rawit untuk menambah rasa pedasnya. Ada serai, ada daun jeruk, ada bawang bombay atau bawang merah. Itu semua bahan-bahannya teman-teman. Sekarang ayamnya kita goreng. Ayamnya sengaja saya berikan tepung, maksudnya agar minyaknya tidak terlalu cepat hitam, dan ayamnya juga tidak terlalu hitam sekali. Kalau digoreng langsung biasanya akan menjadi hitam, tapi kalau dikasih tepung terigu agak sedikit cerah. Nah, kita masukkan semua satu-satu sampai semuanya tergoreng. Sambil menunggu ayamnya matang, kita membuat bumbu sambal baladonya. Tadi yang cabai merah besar dan cabai rawitnya sedikit, dan bumbu lainnya bawang bombay, bawang putih, bawang merah itu di blender sampai halus ya. Jadi saya berikan air agar tidak terlalu sulit untuk di blender halus. Nah, setelah halus lalu kita tumis di dalam wajan yang kalau saya biasanya tidak terlalu panas dulu agar tidak terlalu memercik-mercik. Minyaknya juga nanti belakangan biar kadar air di sambal yang tadi kita blender agak berkurang. Nah, ini ayamnya kelihatannya sudah matang nih teman-teman. Tanda-tandanya matang, ayamnya sudah mengering crispy karena ada tepungnya, dan warnanya itu udah golden brown, sudah agak coklat-coklatan, kuning coklat. Kembali ke sambal baladonya tadi, ini sudah mulai agak mengering dan baunya juga sudah mulai agak matang dan sedap. Berikutnya kita tuangkan minyak agar rasanya semakin gurih dan sambalnya itu tidak mengering atau tidak terbakar. Ini bisa sambil kita berikan bumbu 2 sendok garam ya, dan juga bisa ditambahkan gula dan penyedap rasa. Setelah terasa matang dan sedap, ayam yang tadi kita goreng matang itu bisa kita masukkan ke dalam tumisan sambal tadi. Tapi jangan lupa panas kompornya itu agak dikecilkan supaya
sambalnya tidak mengering dan tidak terbakar. Kita aduk-aduk rata, kita berikan selimut ayamnya ini dengan sambalnya. Setelah semuanya rata, siap-siap untuk disajikan. Nah, ini tampilan dari sajiannya. Ada kerupuk, ada nasinya, ada lalapan, ada sambal ayam goreng baladonya. Selamat menikmati teman-teman. Dicoba di rumah ya. Sampai ketemu lagi. Nah, teman-teman, untuk menu berikutnya adalah ini rendang masakan asli dari Sumatera Barat atau Padang. Bumbunya ada daging, ada serai, ada daun jeruk, ada daun salam, ada kunyit, ada ketumbar, garam, bawang, ada santan, ada bawang putih, ada cabai merah, ya, ada gula juga. Semuanya ini nanti bumbunya di blender, kecuali bumbu-bumbu seperti serai, daun jeruk atau daun salam tidak perlu. Dagingnya yang digunakan daging yang tidak berlemak ya teman-teman. Seandainya daging yang berlemak pun juga tidak apa, mungkin malah semakin nikmat ya, karena ada lemak-lemaknya. Ini juga ada lemaknya sedikit. Nah, ini cara cepat masak rendang ya teman-teman. Jadi dagingnya itu kita rebus dulu, tapi jangan sampai terlalu matang teman-teman, nanti lembek jadinya kalau terlalu lama dimasak. Ini setelah bumbunya tadi kita potong-potong, siap kita blender. Di blender kalau kesulitan, saya tambahkan air sedikit biar blendernya itu lancar mutarnya. Nah, seperti ini sambil ditunggu halus. Bumbu rendang itu kan memang harus halus ya teman-teman, walaupun ada juga yang tidak di blender, tapi paling bagus itu bumbunya semua halus, dari jahe, bawang, cabai. Nah, setelah semuanya terblender, nah kita tumis ini bumbunya, masukkan daun-daunannya. Lebih baik lagi kalau kita punya daun kunyit teman-teman. Kebetulan saya tidak menyediakan daun kunyit di tempat saya bekerja, jadi bumbu apa adanya, tapi tetap nikmat, rasa khasnya itu tetap ada. Nah, tadi kalau dagingnya sudah agak matang ya, jangan sampai matang, katakan 3/4 matang, itu kita potong-potong seukuran daging rendang biasanya, itu sebesar ibu jari kaki atau ibu jari tangan, ya sekitar segitulah besarnya ya. Kita potong kotak kubus, 2 kali kubus boleh lah, yang penting cukup untuk kita makan bersama-sama teman atau keluarga. Nah, ini bumbunya sudah mulai matang nih teman-teman. Ini baunya sudah harum, ini sudah harum rendang ini. Nah, lalu kita masukkan daging yang sudah agak matang tadi. Ini cepatnya lah, cepat teman-teman masaknya ya, karena dagingnya kita rebus dulu, jadi tidak daging mentah yang kita masak, tapi daging yang sudah agak matang. Kita tumis sampai benar-benar siap untuk, nah ini setelah itu, setelah baunya harum dan mengering, kita tuangkan kaldu air rebusan daging tadi. Wah, ini udah semakin harum baunya, ini bau rendangnya ini sudah mulai terasa.
Nah, kita tuang lagi secukupnya sampai nanti mengering. Nanti seperti ini pun sudah bisa ini teman-teman, sudah jadi seperti gulai ini. Nah, jangan lupa santannya. Kalau rendang itu memang harus pakai santan ya, karena kalau tidak pakai santan namanya nanti bukan rendang, tapi mungkin jadi daging balado. Semakin banyak santan yang kita tuangkan untuk rendang ini semakin baik ya teman-teman, karena semakin gurih rasanya. Kalau rendang itu semakin banyak bumbu, semakin banyak santan, agak banyak itu nggak mempengaruhi apa-apa, tapi malah semakin nikmat. Jangan lupa dibumbui garam dan gula secukupnya. Terserah mau pakai gula putih atau gula merah. Sebenarnya paling baik itu buat saya gula merah, karena gurih dan warnanya itu nanti akan seperti bercahaya. Nah, ini saya menggunakan bumbu rendang instan karena kebetulan bumbu yang kita gunakan, yang saya gunakan ini tidak begitu komplit ya teman-teman. Jadi untuk menguatkan rasa saja bumbu instan tadi, untuk semakin menambah cita rasanya itu semakin menguat. Seandainya tidak pakai bumbu instan tidak apa, sudah tetap jadi. Cuman ada beberapa bumbu penting yang tidak ada saya gunakan, jadi terpaksa harus pakai bumbu instan. Nah, ini sudah jadi teman-teman. Ini sampai tahap ini namanya sudah rendang basah ini. Rendang basah atau juga kalio ya, bisa disebut kalio. Makan ini rendang seperti ini nih nikmat dimakan pakai lontong ini teman-teman, pakai lontong ya, pakai kerupuk, pakai sambal hijaunya. Wah, ini sudah nikmat. Tapi ada juga sebagian kita ada yang senang dengan yang kering, jadi kita tumis terus dengan api kecil sampai mengering kuahnya itu, karena itu akan awet sekali kalau rendang yang kering seperti itu. Kalau yang masih basah seperti ini ya paling tidak harus, kalau masih belum habis bisa dihangatkan lagi. Tapi kalau yang kering itu memang benar-benar awet. Nah, ini sudah nampak, baunya sudah nikmat sekali ini. Siap-siap kayaknya mau kita santap ini ya, sambil menunggu matang. Nah, ini kita akan membuat sambal hijaunya teman dari rendangnya tadi, yang memang sudah gandengannya teman-teman. Ada cabai hijaunya, bawang putih, ada bawang merah atau bawang bombay, ada garam dan penyedap rasa. Semua kita potong-potong, nanti kita tumis sampai matang. Nah, sambil menunggu nanti kita tumis, habis itu baru kita tumbuk-tumbuk teman-teman kalau sudah matang ya. Nah, ini sudah kita potong-potong dari bumbu sambal hijau tadi. Nah, ini siap kita tumis ini. Nah, ditumis, aduk-aduk sampai cabai hijau, bawang dan bawang putihnya itu matang ya. Cabai hijau ini memang paling cocok buat masakan rendang ya, kalio, kari juga bisa. Tapi untuk saat ini siapkan untuk khusus menemani rendang daging kita. Cabai hijau ini memang tidak pedas ya, jadi cocok buat untuk segala kalangan usia, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua. Nah, ini sudah matang ini. Nah, sekarang siap untuk kita tumbuk ini teman-teman. Kebetulan di sini tempat saya ini nggak ada ulek-ulek, jadi pakai penumbuk ya. Namanya juga bekerja di tempat orang asing yang menunya itu bukan menu Indonesia, jadi kebutuhan alatnya itu masih belum seperti di restoran atau hotel Indonesia. Nah, ini sudah kita tumbuk-tumbuk sampai agak
halus ya, nggak usah terlalu halus tapi kasar-kasar sedikit, itu menambah nikmatnya. Nah kita bumbui garam sedikit penyedap rasa, karena nanti kalau terlalu terasa asin atau terlalu sedap, nanti berlawanan rasanya dengan rendangnya tadi. Cukup rasanya itu tidak terlalu kuat untuk sambal hijaunya. Nah kita aduk-aduk, kita tumbuk-tumbuk sampai jadi. Nah ini sepertinya sudah siap. Nah dengan cukup nasi 1 centong, kita ambil daging rendangnya 1 potong atau 2 potong juga boleh untuk 1 porsinya. Nah kita pakai, masukkan juga sambal hijaunya yang barusan tadi kita buat, jangan lupa. Baiklah teman-teman, untuk ceker manis pedasnya bahannya adalah sebuah ceker, ada cabai rawit, daun salam, bawang putih, bawang merah, jahe, dan kecap manis. Ceker sementara sebelum dimasak itu dibersihkan dulu kuku-kuku yang tajam pada jari-jarinya, itu dipotong-potong. Nah tapi hati-hati untuk motong-motongnya, jangan sampai malah kuku kita yang terpotong, jadi hati-hati. Setelah terpotong semua bersih, lalu kita rebus ya dalam air yang sudah mendidih biar agak cepat. Sekitar, kalau sudah matang empuk gitu. Sementara itu kita blender bumbu-bumbu yang tadi sampai halus. Setelah sekitar 30 menit mungkin cekernya sudah matang, dan dibuang sedikit airnya, kuahnya itu jangan semua dibuang ya, karena sisa airnya nanti bisa buat kuah. Nah setelah itu bumbu yang tadi sudah di blender itu ditumis sampai matang dan baunya harum. Jangan lupa dibumbui garam, penyedap rasa secukupnya. Setelah itu bisa ditambahkan kecap manisnya setelah bumbunya agak berbau matang.
Setelah diincipi rasanya cukup, kita masukkan ceker yang tadi sudah matang dan sudah empuk. Nah, siap diaduk-aduk lagi. Jangan lupa nanti dimasukkan kuahnya, ini sisa rebusan tadi, nah, supaya tidak mengering dan terbakar. Nah, ceker manis pedas ala Silat Chef Nusantara sudah siap disajikan dan dicoba di rumah. Selamat. Oke teman-teman, sekarang untuk bahan bebek tumis rica pedasnya adalah bebek iris tipis-tipis, ada cabai giling rawit, jahe, daun serai, bawang putih, bawang merah, daun salam, kalau bisa juga ada daun jeruk, garam, kunyit, dan gula. Jangan lupa penyedapnya ya teman-teman. Sebagai awalnya itu bebeknya kita hilangkan dulu lemaknya, yaitu dengan kita open agar keluar cairan dan lemaknya. Sambil menunggu bebeknya di open sebentar, kita buat bumbu halusnya, bumbu yang tadi sudah kita siapkan. Kita blender sampai halus. Setelah sekitar 15-20 menit, jangan sampai terlalu matang, itu bebeknya sudah keluar cairannya dan lemaknya, jadi agak berkurang nilai kolesterolnya ya, kita buang aja itu. Nah seperti itu ya teman-teman, kita bersihkan cairan dan lemaknya. Bumbu yang sudah halus tadi segera kita tumis ke dalam minyak panas. Kita tumis sampai berbau harum. Setelah agak mengering dan matang, kita masukkan cabai rawit gilingnya tadi agar rasanya ada rasa rica pedasnya, intinya di situ. Kemudian masukkan bebeknya tadi yang sudah kita open dan setengah matang, kita aduk-aduk terus sampai matang benar, dan jangan lupa dibumbui garam, gula, dan penyedap rasa sampai kering ya teman-teman, sampai matang, dan jangan lupa untuk dicicipi dulu sebelum disajikan. Nah, bebek rica-rica pedas ala Silat Chef Nusantara sudah siap dengan ditaburi
taburan bubuk cabai pedas. Semakin pedas rasanya teman-teman. Selamat mencoba di rumah teman-teman. Jumpa lagi. Di sini saya akan sedikit menceritakan di balik layar pada saat syuting, masak memasak dan bekerja sambil bervariasi, bermain pencak silat sambil memasak, yang merupakan salah satu hobi dan pekerjaan saya. Ya, seperti inilah pekerjaan di dapur. Kerjanya bikin-bikin bumbu, motong-motong sayur, motong daging, motong ayam. Ya, seperti inilah pekerjaan di dapur, agar teman-teman tahu proses masak memasak membutuhkan ketelitian, skill, keahlian, dan juga jangan lupa kebersihannya dijaga. Selamat menyaksikan ya teman-teman video ini sampai habis. Jangan lupa nanti di awal atau di akhir subscribe, like, share, dan juga jangan lupa komentarnya ya teman-teman, agar channel Silat Chef Nusantara tetap hidup, maju, dan berkembang. Selamat menikmati video ini teman-teman.
today I will try to make mi kuksu, Korean kuksu. The ingredient you will see, this is odeng, sliced odeng. There's a zucchini and shredded kimchi, and just before this is a carrot. All 4 ingredients. This is all sauce and olive oil. This minced garlic, oyster sauce, shrimp, sesame oil, and sliced onion. First time we try to make soup for kuksu noodle. Ingredients normal. This is onion, this seaweed, there's garlic, leek, water, and anchovy powder or anchovy fish is garlic. Okay, after boil and the broth, kuksu soup is ready for using. After all clear, take out, and then we will put some sauce ganjang. Let's we try to saute it all ingredient. This garlic, we saute it, and sliced onion. But before we put sesame oil or minyak wijen, we saute it slowly and gently. Just put some sliced zucchini, put more sesame oil. Sesame oil finish, we get a new one. Continue slowly and gentle saute it all zucchini. And then we can pour some soy sauce or ganjang. Soy sauce, this is not a sweet sauce but soy sauce, the salty one. And more stir. Just slowly wait until become wet and well done, well cooking. You can put some pepper powder, this ingredient all a little bit salty, because we can eat with noodle and soup, so a little bit salty. And then continue, we put some salted shrimp or udang rebon basah. It's a small shrimp for making a flavor. Okay, looks like almost very near finish. This already done, and after we can transfer to other place and continue for sauteed other ingredient. I think this is enough, because for vegetable is a very fast
to salt it, very fast cooking. And now try to other item. This odeng, sliced odeng. Same before, just put some sesame oil, minced garlic, sliced onion, and then after that we can put some sliced odeng. Odeng, this is a fish cake. Looks like in Indonesia otak-otak, otak-otak ikan or fish cake. Just put some ganjang. And then a little bit oyster sauce. Oyster sauce is, this is a sauce oyster, clam sauce. Continue to salt again. This is also very quick, very quick cooking. And then put some corn syrup or muriat. This corn syrup, if we don't have corn syrup, just change to sugar. This is no problem. Any kind we can change if we don't have in our home. No have syrup, we can put some sugar. No have, if you don't have some soy sauce, just put some salt. This is no problem. But for the main recipe, this is a main recipe. Just follow for this dish. Continue. This is almost finished. I think to transfer to other place, and then start to other item to salt again. Just put some sesame oil, garlic. This is normal garlic, and also put some carrot, sliced carrot, also julienne carrot. Very thin, looks like julienne. Salt it gently and stir. This is very simple cooking, but very nice, very good during in winter, because this is a hot noodle. Put some ganjang or soy sauce. If we don't have soy sauce at our home, just replace with salt. There's no problem, as long as we can taste with our flavor. We can taste with, as long as we can taste this food, any kind of ingredient we can change with other item. This is no problem. It's never mind. After finish, we try again for other item. This is olive oil. Okay, put some minced garlic. Put some minced garlic. And then sliced onion. Continue stir again. We will salt kimchi, shredded kimchi or cut kimchi. A little bit more sesame oil or minyak wijen.
After a few minutes, become soft. Minced garlic and sliced onion. Just put some kimchi. This ingredient I make for 4 portion service. Kimchi is the most important item in this menu, and kimchi very popular item in Korea menu. Just salt it. Just put a little bit corn syrup or sugar, because kimchi are very sour. Just make a neutralizer with the sugar. After finish, we try to boil this kuksu noodle, thin noodle. Very fast boiling, maybe 3 or 5 minutes already done, because this is a very thin noodle. For the soup, we can put some sauce. This is special sauce, kuksu sauce. Maybe if you don't have at home, we can look at the Korean grocery and finish already. Now this item all already done and cooked. This is zucchini. Okay, you will see zucchini, odeng, and carrot all already cooked. This kimchi just now we salted, and shredded egg. This item we can put on the bowl with the kuksu noodle, as we try to set up for kuksu noodle, this thin noodle or kuksu noodle. And then put some ingredient: odeng, zucchini, carrot, and kimchi. For the last, this is shredded egg. Just very simple setup, and then we just pour some soup, the hot soup just we made before. Okay, this ready to eat. It's very simple kuksu noodle for Korean food. Have a look. This very nice for the winter season.